Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alfariti dengan NPM 2215061072 dari kelas PSTD. Kali ini saya akan menjelaskan modul 8 dari sistematis data. Yang pertama ada modeling historical data. Pada modul ini mencakup tujuan-tujuan seperti mengidentifikasi kebutuhan untuk melacak data yang berubah dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada membangun model ERD yang menggabungkan elemen dari data waktu ke waktu. Lalu ada mengidentifikasi UID dari entitas yang menyimpan data historis dan menjelaskan dan menjustifikasi pilihan UID. Lalu kita langsung saja ke model data over time. Contohnya seperti ini. Organisasi perlu menyimpan data tentang gaji karyawan. Semua karyawan dibayar mingguan. Awalnya entitas employee berikut ini dimodelkan. Lalu ada persyaratan tambahan yang menetapkan bahwa organisasi perlu menyimpan catatan historis tentang bagaimana dan kapan gaji karyawan berubah selama bekerja. Lalu kita akan berlanjut ke model salary change. Untuk memodelkan perubahan gaji dari waktu ke waktu, tambahkan entitas salary dan gaji entitas salary history. Lalu UID entitas salary history adalah yang terkait dengan entitas employee ID, employee, dan tanggal mulai gaji. Seperti ini UID-nya. Jelas di sini ada salary history dan ini employee ID-nya. Di sini terdapat yang mana ada salary start date, ada salary end date, dan weekly salary amount. Ini digunakan untuk mencatat gaji karyawan dari waktu ke waktu. Lalu ada model rental overtime. Misalnya di sini sebuah toko perhiasan menyewakan perhiasan, kalung, gelang, dan seterusnya kepada bintang film untuk acara-acara khusus seperti upacara penghargaan atau pemutaran perdana film. Mereka ingin melacak riwayat persewaan perhiasan bagian. Nah, model ER berikut hanya akan melacak harus nyewa perhiasan. Nah, bagaimana kita bisa merevisi untuk menelusuri historinya? Yang pertama, kita harus menyelesaikan MMM atau hubungan antara entitas jewelry price dengan movie star harus direvisi menjadi many to many, yang mana kemudian diselesaikan dengan persimpangan entitas rental history. Lalu selanjutnya kita perlu menentukan UID of rental history. Many to many relationship disesuaikan dengan persimpangan, entitas persimpangan. Lalu yang selanjutnya yaitu menentukan UID atau UID-nya. Pertama itu opsi 1 ada Barrett relationship, menggambar Barrett relationship bukanlah UID yang cocok di sini karena hal ini tidak memungkinkan untuk entitas movie star
menyewa 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 perhiasan atau entitas jewelry piece pada tanggal yang berbeda. Bisa dilihat di sini gambarnya, movie star tidak bisa jewelry piece. Lalu ada opsi kedua adalah birth relationship dan rental date. Menambahkan tanggal sewa ke UID akan memungkinkan entitas movie star untuk menyewa entitas jewelry piece yang sama pada tanggal yang berbeda. Namun juga mengizinkan entitas movie stars untuk menyewa jewelry piece pada tanggal yang sama. Lalu ada opsi ketiga, yang mana birth relationship between movie star and rental history with rental date. Model ini tidak mengizinkan entitas movie star yang sama untuk menyewa lebih dari satu perhiasan atau tidak entitas jewelry piece pada hari tertentu. Lalu ada opsi keempat, birth relationship between jewelry piece and rental history with rental date. Pada opsi keempat ini, model menyatakan bahwa entitas jewelry piece bisa disewa satu kali pada tanggal yang sama. Oke, setelah selesai, kita lanjut ke modul 2 dengan judul Modeling Change Time. Langsung saja kita ke intinya, yaitu entitas hari atau day dibandingkan dengan atribut waktu atau tanggal. Kita di sini akan mempertimbangkan entitas per case atau pembelian. Nah, di sini saya akan menyertakan atribut date atau tanggal jika ingin mengetahui kapan barang tersebut akan dibeli. Namun jika ingin mengidentifikasi tren seperti pembelian mantel dengan pakaian renang, dengan sepatu kets atau sneakers, kita mungkin ingin mengetahui suhu pada waktu tersebut. Jika kita menambahkan atribut suhu ke entitas pembelian, hal ini akan menimbulkan masalah. Lanjut, ingat bentuk normal ketiga atribut non-UID tidak dapat memiliki atributnya sendiri. Karena suhu tinggi dan rendah merupakan atribut tanggal, kita memerlukan entitas day atau hari. Di sini ada kita memerlukan entitas day dengan atribut date dan atribut high temperature dan low temperature. Lalu selanjutnya, memiliki entitas day terpisah memungkinkan untuk melacak lebih banyak informasi yang mungkin berguna bagi bisnis. Misalnya hari apa yang merupakan hari libur nasional. Ada atribut hari libur nasional pada entitas day. Lalu selanjutnya adalah time related constraint. Ini berikut adalah pilihan kendala terkait waktu yang perlu dipertimbangkan.
untuk model ini. Tapi yang jelas, yang sudah pasti adalah shift end time harus lebih lambat daripada shift start time. Di sini sudah dilihat end time lebih terakhir dibandingkan dengan start time. Lalu selanjutnya ada waktu shift atau shift time tidak boleh tumbang tindih, dan start time untuk suatu giliran kerja bagi seorang sukarelawan mungkin belum tiba antara start time dan end time. Sukarelawan lain di stand yang sama. Hal yang sama juga berlaku pada end time. Kemudian ada conditional non-transferability, yang mana start time suatu shift dapat diperbarui di lain waktu, kecuali jika shift tersebut sudah dimulai. Dan kemudian ada mungkin tidak akan mengizinkan suatu shift untuk dipindahkan ke sukarelawan lain atau volunteer lain atau statement lain kecuali shift tersebut belum dimulai. Ini adalah contoh kondisi yang tidak dapat dialihkan. Kemudian non-transferability, tugas shift tidak dapat diubah ke booth lain atau entitas booth lain atau entitas volunteer lain. Kemudian hubungan yang tidak dapat dialihkan diwakili oleh berlian di IRD atau diamond, bentuknya seperti ini. Kemudian ada conditional non transferability lagi, yang mana a shift assignment atau entitas shift assignment bisa diubah jika shift-nya belum dimulai. Lalu ada dan relationship ini atau hubungan ini tidak bisa direpresentasikan dalam diagram, tapi harus didokumentasi, masih harus didokumentasi. Lalu kita lanjut lagi ke modul 8.3, yaitu modeling change price. Langsung saja kita ke intinya. Modeling historical price seringkali berguna untuk mengetahui informasi harga-harga di masa lalu. Dan ini juga model yang ditampilkan di sini melacak harga historis suatu produk tertentu. Di sini historical price. Lalu ada historical price change. Maaf, langsung saja ke sini. Melacak tracking price change atau melacak perubahan harga. Bisnis seringkali perlu mencatat perubahan harga. Dalam model ini, kita berasumsi bahwa setiap pembelian hanya untuk satu produk. Harga yang telah dibayarkan dapat diketahui dengan mencocokkan tanggal pembelian antara tanggal mulai dan
tanggal akhir dari entitas price. Lalu other data changing over time. Kita telah melihat kalau harga berubah dari waktu ke waktu. Dan jenis lain atau tipe lain dari informasi juga bisa berubah untuk beberapa alasan bisnis. Lalu selanjutnya ada journaling. Kapanpun sistem mengizinkan pengguna untuk mengubah atau menghapus informasi tertentu, pernyataan yang harus diajukan adalah apakah nilai-nilai lama perlu disimpan dalam catatan. Ini disebut logging atau journaling. Hal ini sering menjadi masalah jika informasinya bersifat finansial atau bersifat sensitif seperti perubahan nilai siswa. Lalu ada journal content. Jurnal biasanya berisi nilai modifikasi dan informasi tentang siapa yang melakukan modifikasi dan kapan modifikasi dilakukan. Informasi tambahan ini tentu saja dapat diperluas jika Anda menginginkannya. Lalu kita lanjut lagi ke modul 4, modul 8.4, Drawing Convention for Readability. Langsung kita ke intinya lagi. Konvensi penggambaran IRG besar. Semakin besar dan rumit suatu IRG, semakin sulit untuk menyusun bagian-bagian dalam format yang jelas dan mudah dibaca. Ada dua konvensi menggambar yang banyak diikuti atau digunakan secara luas, yaitu yang menempatkan entitas bervolume tinggi di kiri atas halaman dan menempatkan entitas bervolume tinggi di kanan bawah. Dan tidaklah penting konvensi mana yang diikuti, namun pilihlah salah satu dan cobalah untuk menggunakannya secara konsisten. Entitas bervolume tinggi adalah entitas yang memiliki sejumlah besar instance. Konvensi penggambaran IRJ besar. Entitas bervolume tinggi seringkali merupakan entitas pusat atau lebih penting dalam IRJ. Mereka akan memiliki jumlah hubungan tertinggi dengan entitas lain, dan sebagian besar fungsi bisnis akan mempengaruhi data yang disimpan dalam entitas ini. Ketika entitas bervolume tinggi berada di bagian kiri atas, garis akan cenderung mengarah ke selatan dan timur. Garis crossfit akan cenderung mengarah ke selatan dan timur. Ketika entitas bervolume tinggi berada di bagian kanan bawah, ERD, maka garis tepinya akan cenderung mengarah ke utara dan barat. Crossfit. Lalu selanjutnya ada clarity is key atau kejelasan adalah kuncinya. Gunakan konvensi secara bijaksana. Tujuan utama pembuatan diagram adalah untuk memberikan representasi model yang dapat digunakan untuk tujuan komunikasi. Ini berarti bahwa Anda tidak dibolehkan membiarkan suatu konvensi mengganggu keterbacaan atau kejelasan. Seringkali memiliki beragam konvensi, tergantung pada jumlah ruang yang dimiliki dan preferensi sendiri. Kejelasan dan keterbacaan atau clarity and readability adalah kriteria utama. Clarity is key. Untuk kejelasan dan keterbacaan dalam IRG, hindari melintasi garis hubungan atau relationship, hindari entitas yang tumpang tindih, hindari garis hubungan yang melintasi entitas, gunakan banyak ruang putih atau white space, pisahkan IRD yang lebih besar menjadi subdiagram yang lebih kecil jika diperlukan. Ini di sini ada space is needed, keterbacaan memerlukan ruang, dan penggunaan white space membantu kejelasan dalam IRD.
Kemudian kita harus menggunakan subdiagram. Bila Anda memiliki diagram yang sangat besar, mungkin ada baiknya jika memecahnya menjadi diagram yang lebih kecil dari entitas yang terkait secara fungsional. Gunakan subdiagram yang lebih kecil ketika melakukan presentasi kepada berbagai kelompok dalam perusahaan pelanggan. Penting untuk memiliki diagram yang besar yang memperlihatkan keseluruhan gambar, walaupun diagram tersebut harus dicetak pada plotter atau direkatkan dari potongan kertas yang lebih kecil. Mungkin terdapat hubungan antar entitas dalam submodel yang berbeda, dan hubungan ini harus terwakili di suatu tempat. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang modul 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.